Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang telah menghidupkan kita kembali setelah Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dengan tidur-tidur kita. Allah bangunkan kita dan Allah kembalikan nyawa kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga yang telah memudahkan kita untuk melangkahkan kaki menuju tempat yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan duduk bersama mengingat Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman dan ilmu kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal ghadata fi jama'ah, summa jalasa yadhkurullah hatta tatlu asy-syams, summa shalla rak'atain, illa kana lahu ajrun ka'ajri hajin tamatin hajjatuh." Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat. Ini yang disebut dengan sholat syuruk. Awal waktu sholat duha. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Ini kabar gembira bagi kita semuanya. Apabila kita sholat subuh secara berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, lalu kita sholat adalah pembahasan yang sangat penting sekali. Karena hati adalah raja bagi anggota tubuh yang lainnya. Jika hati seorang baik, maka dia akan memerintahkan anggota tubuh lainnya untuk berbuat baik. Sebaliknya, jika hati seorang hamba rusak, maka dia akan mengajak anggota tubuh yang lainnya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu,
ala wahiyal qalbu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad kalian ada sekerat daging. Jika dia baik, yang lainnya akan baik. Jika dia buruk, yang lainnya akan buruk, yaitu hati. Maka seorang muslim harus perhatian dengan hatinya, lebih daripada perhatian dia kepada anggota tubuh lainnya. Jangan sampai kita lebih peduli dengan penampilan fisik kita daripada penampilan batin kita. Banyak orang sekarang lebih mementingkan penampilan fisiknya, bajunya, ya, badannya, rumahnya, mobilnya, tapi jarang yang mengontrol tentang hatinya. Padahal ini adalah penentu, ini yang menjadi timbangan standar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak melihat harta kita, Allah tidak melihat fisik kita, Allah tidak melihat jabatan kita, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati kita dan amal perbuatan kita. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat kepada postur tubuh kalian. Allah tidak melihat kepada nasab-nasab kalian. Allah tidak melihat kepada harta-harta kalian. Tapi Allah melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Keimanan seorang hamba tergantung kepada kepeduliannya terhadap hati. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbah." Tidak akan istiqamah iman seorang hamba sampai hatinya istiqamah. Jika kita menginginkan kebaikan, mulailah memperbaiki hati terlebih dahulu. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, hati bagaikan raja dan anggota tubuh lainnya bagaikan bala tentaranya, prajuritnya. Jika raja baik, dia akan memerintahkan para prajuritnya untuk kebaikan. Dia akan memerintahkan mata untuk melihat yang baik. Dia akan memerintahkan telinga mendengar yang baik. Dia akan memerintahkan kaki melangkah ke tempat-tempat yang baik. Dia akan memerintahkan lisan untuk berbicara yang baik. Sebaliknya, jika sang raja rusak, dia akan memerintahkan anggotanya untuk kerusakan. Dia akan perintahkan mata melihat yang haram. Dia akan memerintahkan telinga mendengar yang haram. Dia akan memerintahkan tangan untuk melakukan kezaliman. Dia akan memerintahkan lisan berbicara yang kotor. Dia akan memerintahkan kaki melangkah ke tempat-tempat yang maksiat. Oleh karenanya, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang hati adalah pembahasan yang sangat penting sekali dan harus menjadi prioritas kita semuanya. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Hati yang bersih adalah hati yang selamat dari noda-noda dosa, selamat dari kesyirikan, selamat dari kedengkian, selamat dari cinta dunia, selamat dari segala hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 89,
yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Inilah yang insyaallah taala akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan pagi yang berbarokah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pagi kita. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Jika kita mengawali aktivitas hidup kita dengan amal saleh, maka insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi waktu kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi harta kita, dan memberkahi hidup kita. Lebih-lebih ayyuhal ikhwah, kita sekarang di bulan Sya'ban, menyongsong bulan suci Ramadan, sangat penting sekali bagi kita untuk menjernihkan hati kita, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, dari noda-noda yang melekat di dalam hati ini. Ya, salah satu hal yang perlu kita persiapkan menyongsong bulan suci Ramadan adalah kesucian hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Syekhul Albani, walaupun sebagian ulama melemahkannya, tapi Syekhul Albani mensahihkannya dengan terkumpulnya jalur-jalur riwayat hadis yang mulia ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, turun kepada makhluknya, kemudian mengampuni semua dosa manusia kecuali dua orang, yaitu orang yang berbuat syirik dan orang yang sedang bermusuhan dengan saudaranya. Salah satu hal penting yang harus kita lakukan sebelum Ramadan adalah membersihkan hati kita dari noda-noda, terutama dari noda syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan noda kedengkian, permusuhan terhadap saudara-saudara kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya penduduk surga dengan kebersihan hati. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ihwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami bersihkan apa yang ada di dalam dada mereka, kebencian terhadap saudara mereka. Yakni salah satu sifat penduduk surga itu, mereka bersih dari apa? Kedengkian, dari permusuhan. Tidak ada kedengkian, permusuhan di dalam hati mereka. Mereka saling mencintai, saling menyayangi, antara sesama penduduk surga. Kalau kita menginginkan menjadi calon penduduk surga, maka hendaknya bagi kita sejak sekarang membersihkan hati kita dari segala kotoran hati. Terlebih ayyuhal ikhwah, di antara kita sesama ahlus sunnah wal jamaah, hendaknya bagi kita saling menyayangi, saling mencintai, saling mengedepankan persatuan dan persaudaraan di antara kita sesama. Karena kita adalah kaum yang sedikit, kaum yang ghuraba, yang asing di tengah masyarakat kita. Ahlul batil, ahlul bid'ah, mereka bersatu padu untuk menggempur ahlus sunnah wal jamaah. Tidak layak bagi kita
di tengah sedikitnya jumlah kita dan bersatunya ahlul bid'ah melawan kita, kemudian kita sibuk ya untuk mencela antara satu dengan yang lain. Hasan al-Basri pernah berpesan kepada kita, ya ahlas sunnah, taraffaqu fima bainakum, fa innakum aqallun nas. Wahai ahlus sunnah, hendaknya kalian saling menyayangi di antara kalian, saling mencintai di antara kalian, karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Jangan udah dikit, kemudian sikut-sikutan antara satu dengan yang lain, saling mencela antara satu dengan yang lain. Kita sibuk ya menghantam saudara kita sendiri, melupakan musuh-musuh kita. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita adalah umat yang bersaudara. Allah Subhanahu wa taala menyatukan persaudaraan kita di atas iman. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Allah satukan persaudaraan kita di atas iman, bukan di atas nasab, bukan di atas harta, bukan di atas ya tahta, tetapi Allah menyatukan persaudaraan kita di atas iman. Oleh karenanya kita harus jaga persaudaraan kita ini, karena persaudaraan adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Dahulu kalian bermusuh-musuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kalian dan menjadikan kalian umat yang bersaudara. Ya, maka ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, mari kita menjadi umat yang bersaudara, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Lalu Nabi menjelaskan kepada kita salah satu tips kiat agar kita saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan, jika kalian melakukannya, kalian pasti akan saling mencintai. Apa itu? Afsus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Bersama muslim. Ya, hendaknya kita saling menyebarkan salam. Apalagi sesama ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita sama ahlus sunnah malah la salam wala kalam. Ya, ketemu nggak salam, ketemu nggak nyapa. Ya, ini bukan manhaj salaf. Ini bukan akhlak salaf. Ya, apalagi cemberut, tidak senyum. Ya, jauh dari akhlak salaf. Apabila kita ya merasa bahwa diri kita mengikuti manhaj salaf bukan dalam masalah akidah saja. Manhaj salaf juga termasuk dalam masalah akhlak. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafa. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam agama Islam ini apa? Seutuhnya, total. Ya. Masuk Islam secara total. Jangan kemudian sepenggal. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah.
hati yang bersih adalah hati yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyun nasi afdal?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia, yang paling utama itu? Nabi menjawab, "Kullu mahmumil qalb sadukul lisan." Mukmin yang paling utama itu adalah orang yang hatinya bersih dan lisannya jujur. Qalu sadukul lisani na'rifuhu. Kalau orang yang lisannya jujur, kami tahu wahai Rasulullah. Fama mahmumul qalb. Tapi yang kami belum paham, apa itu orang yang lisannya, orang yang hatinya bersih. Nabi bersabda, huwa taqiyyu an-naqiyyu alladhi la isma fi wala baghya wala ghilla wala hasada. Orang yang hatinya bersih adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jernih hatinya, tidak ada dosa di dalamnya, tidak ada kedengkian, tidak ada iri hati, tidak ada permusuhan. Ini yang kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita termasuk hati yang bersih. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Hurrima 'alan nar kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas." Diharamkan atas neraka setiap orang yang hatinya bersih, orang yang lembut, orang yang gampangan dengan manusia. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dengan ayat-ayat dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dapat kita petik satu kesimpulan tentang pentingnya memiliki hati yang bersih, bersih dari kotoran syirik dan bersih dari kotoran kedengkian dan permusuhan kepada sesama manusia. Lihat hati Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Hati mereka apa? Hati yang bersih. Antum tahu dalam sirah dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW saat perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka, bahkan copot giginya karena kena panah oleh orang-orang kafir yang menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah SAW bercucuran darah di wajahnya. Tapi lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Apakah dia melaknat, mendoakan keburukan untuk kaumnya? Tidak. Dia mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka orang yang tidak tahu. Ini menunjukkan apa? Jernihnya hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Yusuf alaihi salam ketika dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan saudara-saudaranya yang dulu menjebloskannya ke sumur. Kemudian saat dewasa Allah pertemukan, apakah dia memiliki dendam? Tidak. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada dosa bagi kalian sekarang, hari ini. Saya maafkan. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Begitu juga dengan hati para sahabat. Hati para salafus saleh. Mereka memiliki hati yang bersih. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatah ayat 29, Muhammadur Rasulullah
walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat keras terhadap orang kafir. Tetapi mereka ruhama bainahum. Saling mencintai, saling mengasihi di antara mereka. Para sahabat itu kalau sama orang-orang kafir keras. Tapi sama sesama kaum muslimin, mereka saling mencintai, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Jangan sampai kebalik. Jangan sampai apa? Kebalik. Sesama umat Islam, kita keras, kenceng. Sama orang kafir malah lembek. Kebalik. Sifat Nabi dan para sahabat yang kita menisbatkan diri kepada mereka, kita mengaku bahwa kita adalah mengikuti manhaj salaf, adalah tadi asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Mereka keras terhadap orang-orang kafir dan mereka lembut, ya, penyayang sesama mereka, ya. Oleh karenanya tadi, ikhwani, ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Hendaknya bagi kita saling mencintai dan saling menyayangi di antara kita. Rapatkan barisan kita, terutama sesama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita jumlahnya apa? Sedikit. Ya. Kalau dalam kaidah nahwu bahasa Arab ada kaidah al-musaghhar la yusaghhar. Isim yang ditasghir, yang dikecilkan, nggak bisa dikecilkan lagi. Kitabun, kitab, kalau dikecilkan jadinya kitab kecil gitu, kutayyibun, kitab kecil. Kalau sudah kutayyibun, tasghir lagi, nggak bisa diperkecil lagi. Artinya kita ini udah dikit, kita ini jumlahnya sedikit. Jangan sampai ya kemudian bertengkar, mencakar antara satu dengan yang lain, ya, sibuk dengan tahdir-tahdiran antara satu dengan yang lain, ya, kemudian kita melupakan musuh sesungguhnya, orang-orang kafir, orang-orang Syiah, orang-orang liberal, jauh dari ya kita tidak pernah ya membantah mereka, tetapi waktu kita, tenaga kita, energi kita malah terkuras untuk saudara-saudara kita. Ya, tentu ini adalah satu hal yang sangat disayangkan. Pernah Abu Dujanah Al-Ansari, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saat sakaratul maut, beliau tersenyum bahagia. Lalu keluarganya bertanya, "Kenapa wajahmu bersinar-binar, wahai Abu Dujanah?" Maka beliau menjawab, "Ma min amalin syai'un awthaku indi min isnatain." Tidak ada suatu amalan yang lebih aku harapkan daripada dua amalan. Kuntu la atakallamu fima la ya'nini wal uhra kana qalbi lil muslimina salima. Dua amalan yang saya sangat berharap bermanfaat bagi saya. Pertama, aku tidak berbicara tentang hal-hal yang tidak berfaedah buat aku. Tinggalkan masalah-masalah yang tidak ada faedahnya. Sibuk membahas hal-hal yang tidak ada faedahnya. Fokuslah untuk ilmu, untuk amal, untuk dakwah sebagai bekal bagi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan melirik ke kanan, ke kiri, ya, tentang hal-hal yang tidak ada faedahnya. Yang kedua, wa kana qalbi lil muslimina salima. Amalan yang kedua adalah hatiku selamat terhadap orang-orang muslim. Maksudnya dia tidak ada kebencian,
tidak ada dendam terhadap orang-orang ya sesama muslim. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui keutamaan hati yang bersih, kita bertanya-tanya, bagaimana kiat-kiat untuk menggapai hati yang bersih? Ada beberapa kiat agar kita memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang selamat. Yang pertama adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan niat kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun la yughallu alaihinna qalbu muslimin ikhlasul amali lillah wa munasahatu a'immatil muslimin wa luzumu jama'atihim. Ada 3 hal yang tidak akan mengotori hati seorang muslim. Pertama adalah mengikhlaskan suatu amal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi pembahasan kita. Jadi kalau kita ingin hati kita bersih, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan amal ibadah kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan noda-noda riya, sum'ah, wujud yang bisa menghalangi kita dari keikhlasan. Dan ini ayyuhal ikhwah bukan perkara yang mudah. Ikhlas, menata niat, ini bukan perkara yang mudah. Orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang disebutkan dalam biografinya, kana Sufyan idza tadzakkara al-akhirah balad dam. Adalah Sufyan Ats-Tsauri, apabila beliau ingat akhirat, beliau kencing darah. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau pernah mengatakan tentang beratnya niat, beratnya ikhlas. Kata beliau, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada yang lebih berat bagi saya daripada menata niat saya. Ini yang paling apa? Berat. Seorang ulama yang lain mengatakan, tidak ada yang lebih berat bagi saya daripada menata niat. Setiap kali aku tutup pintu riya, dia muncul dari lubang lainnya. Dan ini perlu bagi kita untuk mujahadah, berjuang, berusaha, ya, selalu introspeksi diri dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa diberi keikhlasan dalam amal-amal kita. Berusaha untuk merahasiakan amal perbuatan kita, nggak suka pamer. Sebisa mungkin kita rahasiakan amal perbuatan kita. Zubair bin Awam, seorang sahabat Nabi SAW, mengatakan, man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun min amal falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memiliki amalan yang rahasia, yang tidak diketahui oleh orang lain, bahkan oleh istrinya, oleh anak-anaknya, lakukanlah. Yakni kalau kita bisa untuk merahasiakan amal perbuatan kita, ya, nggak diketahui oleh orang lain, maka itulah yang diutamakan.
Dan ini ayyuhal ikhwah, salah satu rahasia kenapa para ulama salaf mereka merasakan kelezatan iman yang jarang kita rasakan. Kita mungkin sholat sebagaimana mereka sholat. Kita mungkin puasa sebagaimana mereka juga berpuasa. Tapi kenapa mereka merasakan kelezatan iman, nikmatnya iman yang jarang kita rasakan? Karena mereka memiliki ibadatus sir, ibadah yang rahasia, yang ikhlas lillahi jalla wa'ala, yang jarang kita punya. Yang jarang kita punya. Oleh karenanya seorang muslim hendaknya berupaya selalu untuk memiliki ibadatus sir, ibadah yang sifatnya apa? Rahasia, yang tidak diketahui oleh orang lain, bahkan mungkin istri kita, anak-anak kita nggak tahu. Dulu para ulama salaf seperti itu. Mereka memiliki amalan-amalan rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan istrinya nggak tahu. Bahkan anaknya nggak tahu. Ya. Dan ini yang hendaknya bagi kita untuk perhatikan. Bukan hanya ibadah-ibadah yang sifatnya fisik yang diketahui oleh banyak orang, tetapi ya hal yang harus menjadi prioritas kita juga adalah ibadah-ibadah yang sifatnya apa? Rahasia. Ya. Nah, yang kedua, di antara kiat agar kita memiliki hati yang selamat adalah memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau tadi hablum minallah, kalau yang kedua ini hablum minannas. Dan dua ini ayyul ikhwah, hablum minallah wa hablum minannas, adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jangan sampai kita baik sama Allah tapi nggak baik sama orang. Jangan sampai kita baik sama orang tapi nggak baik sama Allah SWT. Apalagi dua-duanya. Udah nggak baik sama Allah, nggak baik pula sama orang. Ini paling parah. Ya. Yang harus kita lakukan adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tapi juga memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Dua-duanya jalan. Anda mungkin tahu hadis ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, ada seorang wanita fulana, dia rajin sholat, dia rajin puasa, ya, tapi dia suka menyakiti tetangganya. Kalau ngomong pedes, nyelekit, tahu nyelekit ya? Oh, ya, tajam, ya, menyakiti. Kata Nabi, la khaira fiha hiya finnar. Nggak ada baiknya wanita itu, dia di neraka. Terus ditanya lagi, wahai Rasulullah, ada seorang wanita fulana, dia sholatnya yang wajib saja, puasanya yang wajib saja, sedekahnya biasa-biasa saja, tapi dia nggak pernah menyakiti orang. Kata Nabi, hiya fil jannah, dia di surga. Kenapa wanita yang pertama masuk neraka dan wanita yang kedua masuk surga? Karena yang pertama dia cuma baik sama Allah saja, sama manusia nggak baik. Adapun yang kedua, dia punya keseimbangan. Dia baik sama Allah, dia juga baik sama manusia. Oleh karenanya ya ikhwan, jangan kita hanya ya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, rajin sholat, rajin puasa, menegakkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memelihara jenggot, tidak isbal, itu bagus. Tapi ada poin penting lainnya yang tidak boleh kita lalaikan, yaitu akhlak yang baik kepada sesama manusia. Ya, ini juga tidak boleh kita lupakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, su'ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah SAW pernah ditanya
amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Maka Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Takwa kepada Allah, ini hubungan seorang hamba dengan Allah. Wa husnul khuluq, ini hubungan antara seorang hamba dengan manusia. Oleh karenanya, agar hati kita bersih, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Islam menganjurkan kepada kita agar kita baik sama orang. Ya. Makanya kita dianjurkan melakukan amalan-amalan yang bisa merekatkan hubungan kita. Ya. Misalkan Islam menganjurkan kepada kita untuk saling memberi hadiah. Kenapa? Karena dengan saling memberi hadiah kita akan saling mencintai. Tahadu, tahabu. Hendaknya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Kita saling ziarah. Ziarah. Zur hibban tazdad hubban. Ya, ziarahlah. Tapi jangan sering-sering. Hubban. Kalau sering-sering bosan nanti. Ya. Tazdad hubban. Niscaya kamu akan ya saling menambah kecintaan. Saling memberi salam. Ketika bertemu kita salam, senyum, menyapa, jabat tangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha bi yadihi tanasarat khatayahu kama yatanatharu waraqus syajar." Seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin yang lainnya, kemudian dia mengucapkan salam, kemudian dia berjabat tangan, akan rontok dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Insya Allah, tinggal salam, senyum, nyapa, jabat tangan, amalan yang ringan, tapi ternyata apa? Ya, pahalanya luar biasa, bisa merontokkan dosa-dosa kita. Ya, nah, yang ketiga, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara kiat agar kita meraih hati yang bersih adalah husnudzan bil muslimin. Hendaknya bagi kita untuk berprasangka yang baik kepada saudara kita muslim. Jangan sampai di dalam hati kita hinggap suudzon kepada saudara kita. Allah Subhanahu wa taala melarang, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Kata Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12, wahai orang-orang yang beriman. Dan ayat apabila dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, ini ayat yang penting yang merupakan konsekuensi keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Yani prasangka-prasangka buruk. Ya, karena prasangka buruk itu nggak ada faedahnya. Walaupun benar nggak ada faedahnya. Kata Bakar bin Abdullah Al-Muzani, iyyaka wasyai' in asabta fihi lam tu'jar wa in ahta'ta fihi tu'zar wa dzalika su'udzanni bi akhik. Hati-hati kamu dari suatu amalan. Kalau kamu benar, kamu nggak dapat pahala. Kalau kamu salah, kamu malah dapat dosa. Apa itu? Su'udzan. Su'udzan itu kalaupun benar, nggak dapat pahala. Tapi kalau salah, malah dapat dosa. Ya, jadi nggak ada manfaatnya. Islam, ya, memutus segala hal, menutup rapat-rapat segala hal yang bisa mengantarkan kepada permusuhan. Ingat, setan sangat berambisi untuk menjadikan kita saling
bermusuhan antara satu dengan yang lain. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan itu menginginkan agar kalian saling membenci, saling memusuhi antara kalian. Ini proyeknya setan. Ini yang diinginkan oleh setan, yaitu agar kita saling membenci antara satu dengan yang lain, saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna syaitana qad aisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum. Setan itu sudah putus asa untuk disembah di jaziratul Arab. Tetapi ambisi dia adalah ya membuat mereka saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Jadi orang-orang yang bertauhid ini susah untuk digelincirkan oleh setan menuju kesyirikan karena mereka sudah bertauhid, susah. Tapi proyek setan yang diincar oleh setan adalah bagaimana ya merongrong persaudaraan di antara mereka. Oleh karenanya kita harus waspada dari ya jerat-jerat setan yang ingin menghancurkan persahabatan di antara kita, yang ingin agar kita saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Ya, tidak ada satu persahabatan yang hancur kecuali karena dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba itu sendiri. Ma tawadasnani fillah summa iftaraqa illa lidzanbin yuhdisuhu ahaduhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah, kemudian mereka berpisah, mereka bertengkar, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk mendahulukan apa? Husnudzan kepada saudara kita. Ketika kita mendengar suatu ucapan, ketika melihat suatu perbuatan, maka yang harus kita dahulukan adalah husnudzan kepada saudara kita. Kata Umar bin Khattab, la tadhunnanna kalimatan kharajat min ahika su'a wa anta tajidulaha mahmala. Janganlah kamu berprasangka terhadap suatu kalimat yang keluar dari saudaramu, ya, prasangka yang buruk selagi masih ada celah untuk berprasangka baik. Artinya kalau kita bisa berprasangka baik, masih ada celah untuk husnudzan, maka jangan sampai kita suudzon kepada saudara kita. Seorang ulama pernah mengatakan, "Idza balaghuka an akhika syai'un takrah, faltamis lahul udhr." Kalau sampai berita kepadamu tentang kesalahan saudaramu, maka berikanlah udzur kepadanya. Fa in lam tajid lahu udhra, kalau kamu tidak mendapati alasan untuknya, fakul fi nafsik, katakan pada dirimu, la'alla li ahi udhran la a'lamuhu. Bisa jadi saudaraku memiliki udzur yang aku nggak tahu. Mungkin dia punya alasan, cuma kita aja yang nggak mengetahui alasan. Ya, kadang-kadang kita ini masya Allah seperti itu. Mungkin ketika kita papasan dia nggak salam, husnudzan lah. Mungkin dia bukan karena benci sama kita, mungkin lagi fokus sepeda motor aja daripada nabrak gitu ya. Ya, husnudzan kepada saudara kita. Dia nggak ngundang kita ketika apa? Nikahan atau nikah lagi, ya. Mungkin bukan karena melupakan kita, ya, cuma mungkin kelupaan aja, ya. Karena kan kita enggak, ya, wah dia nikah saya nggak diundang, nggak dianggap teman ini kayaknya, ya. Nah, orang kadang-kadang sibuk, ya, atau kelupaan, bisa aja.
Intinya berikan udzur kepada saudara kita. Ya. Nah, apalagi kalau misalkan teman kita ini jauh, mungkin dia nggak ngundang kita karena khawatir memberatkan kita. Biayanya mahal misalkan. Apalagi sekarang. Ya. Nah, yang keempat, di antara kiat agar kita memiliki hati yang bersih adalah mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Salah satu ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah gampang memaafkan saudaranya. Karena tidak ada manusia yang selamat dari kesalahan. Kita semuanya ini banyak salahnya. Kalau kita senang dimaafkan oleh orang lain, maka begitu juga orang lain suka kalau kita memaafkan dia. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini anjuran bagi kita untuk apa? Bersegera, berlomba-lomba, berlari menuju ampunan Allah dan surga Allah SWT yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian, siapa orang-orang yang bertakwa ini? Allah sebutkan kriterianya, sifat-sifatnya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang berinfak di waktu senang dan di waktu susah. Kemudian wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidh. Mereka menahan amarah mereka. Bukan temperamen, bukan ngamuan. Tapi mereka bisa menahan amarah mereka, emosi mereka. Kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan pegulat, bukan petinju, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya, emosinya tatkala dia marah. Kemudian wal 'afina 'anil nas. Sifat orang yang bertakwa juga adalah suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Menarik, pernah ada seorang ulama, Ja'far As-Sadiq, seorang ahli bait. Dia pernah dibuat jengkel sama budaknya. Tapi pintar budaknya nih, habis bikin jengkel bacain ayat tadi. Ya, wal kadhiminal ghaidha. Ya, orang bertakwa itu tak menahan emosinya. Akhirnya Ja'far As-Sadiq bilang, ya udah saya tahan emosi saya. Terus dilanjutin lagi sama budaknya, wal afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu apa? Suka memaafkan. Ya udah saya maafin kamu. Ya, dilanjutin lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya apa kata Ja'far As-Sadiq? Ya sudah, saya merdekakan kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah bikin jengkel, dimerdekakan loh. Ya, nah ini tidak mungkin kecuali bagi orang-orang yang hatinya bersih. Ya, orang-orang yang hatinya bersih. Baik. Kita kadang-kadang kalau sudah marah dikasih dalil tambah ngamuk malah. Tambah ngamuk. Ya. Nah, tapi para ulama tidak. Mereka emosi. Namanya manusia kadang emosi. Tapi kalau sudah dibacakan dalil, sudah dibacakan ayat, dibacakan hadis, mereka bisa menahan diri mereka. Ya. Baik. Bahkan dulu menarik para ulama, disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, banyak para salaf apabila dibuat jengkel oleh orang lain malah ngasih hadiah. Ada tetangga atau teman yang suka menghina kita, menghibah kita,
Bukan membalas keburukan dengan keburukan, tapi malah dikasih hadiah. Terima kasih ya sudah menghibah saya. Ya. Karena Anda telah mentransfer pahala untuk saya. Ya, insyaallah. Nah, yang kelima, di antara kiat agar kita memiliki hati yang bersih adalah doa. Ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Ya, agar memberikan kepada kita hati yang selamat. Ini penting karena doa adalah kunci kebaikan. Semua kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam, ad-du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhir. Doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Kalau kita pengen kebaikan apapun, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sangat dianjurkan untuk doa. Terutama di waktu-waktu yang mustajab. Antara azan dan qomat. Sepertiga malam terakhir, saat hujan. Di sini sering hujan, tadi hujan. Ya. Kata Nabi, sintani la turaddan. Ada dua waktu yang tidak akan ditolak. Indan nida wa tahtal matar. Ketika azan dan ketika turun hujan. Ya, waktu yang mustajab. Laisa syai'un a'zamu 'inda Allah minad du'a. Tidak ada suatu amalan yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Kita sekedar berdoa saja itu sudah ibadah. Sudah ladang pahala bagi kita. Terlepas dari dikabulkan doa kita atau enggak. Yang paling penting kita berdoa. Jangan mengatakan, percuma saya doa, enggak dikabulkan juga. Hal yang paling penting dalam doa itu bukan terkabulnya doa. Kita sudah berdoa merengek kepada Allah, itu sudah pahala bagi kita. Masalah dikabulkan atau tidak, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Bisa jadi, ya, kita minta suatu permintaan, tetapi itu justru malah membawa keburukan bagi kita. Allah yang tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu, bisa jadi kalian mencintai sesuatu, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Bisa jadi kalian ya membenci sesuatu padahal itu baik buat kalian. Allah tahu apa yang kalian tidak tahu. Jadi ya salah satu kiat agar kita memiliki hati yang bersih, doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, waslul sahimata qalbi. Cabutlah ya Allah kedengkian dari hatiku. Ya, kita minta kepada Allah SWT hati yang bersih. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan, kesucian pada hatiku. Tidak ada yang bisa membersihkannya kecuali hanya Engkau saja. Demikian juga ya, doakan saudara-saudara kita. Tanda hati yang bersih adalah mendoakan sahabat-sahabat kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, da'watul muslim li ahihi bidahril qaib mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Kullama da'a li ahihi khairan, qala al-malakul muwakkalu amin walaka bimis. Doa seorang muslim terhadap sahabatnya itu mustajab. Di sisinya ada malaikat. Setiap kali dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat akan mengatakan amin,
dan semoga engkau mendapatkan apa? Semisalnya. Jadi kalau kita doakan sahabat kita, kita akan diaminkan oleh malaikat, plus malaikat akan mendoakan, semoga kamu mendapatkan semisalnya. Jadi kalau kita misalkan, ya Allah, ya berkahi sahabat saya di sana, nanti malaikat akan mendoakan yang sama kepada kita. Malaikat loh yang mendoakan. Kita aja kalau ada ustadz doakan kita seneng. Apalagi yang doakan apa? Malaikat, luar biasa. Nah, yang terakhir, agar hati kita bersih, hendaknya bagi kita untuk selalu introspeksi hati kita, mengevaluasi hati kita, mengontrol hati kita dari noda-noda. Dicek ya, apa yang bermasalah pada diri ini. Terutama ayyuhal ikhwah, kita perlu selalu mengontrol hati kita dari berbagai penyakit yang berbahaya. Satu, hasad. Ini salah satu penyakit yang sangat berbahaya, yaitu hasad. Nabi bersabda, dabba ilaikum da'al umami qablakum. Ya, menimpa kepada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian. Al-hasadu wal baghdha, yaitu penyakit hasad, iri, wal baghdha, dan saling membenci. Hiyal halikah, itulah yang mencukur. La aqul tahlikus sya'ar, bukan mencukur rambut, walakin tahlikud din, tetapi mencukur apa? Agama. Maka introspeksi, kontrol diri kita, koreksi, ya, jangan sampai ada hasad pada hati kita. Hasad itu apa? Kita nggak suka kalau saudara kita mendapatkan nikmat. Dan tidak harus berharap nikmat tersebut kembali kepada dirinya. Sekedar antum benci dia dapat nikmat, itu namanya hasad. Ya, saudaranya bisnisnya lancar, kita nggak senang, itu hasad. Ya, saudara kita bangun rumah baru, antum kepanasan. Ya, dia punya mobil baru, dia punya HP baru, antum kepanasan. Dia punya istri baru, kepanasan lagi. Ya. Dia enak adem dia, ya, tapi antum kepanasan. Ya. Nah, jadi tidak boleh ada apa? Kita nggak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita, nggak boleh itu. Dan ini penyakit yang ya hinggap bahkan di kalangan para penuntut ilmu. Di kalangan para penuntut ilmu. Hati-hati, salah satu penyakit ya yang sangat berbahaya adalah apa? Hasad. Ya, hasad. Yang kedua adalah hubbus syuhrah. Cinta popularitas. Ya, ini juga salah satu penyakit yang berbahaya. Dia ingin untuk dinomorsatukan. Dia ingin dihargai, dihormati. Dia ingin menjadi yang terdepan. Ya, yang dianggap paling berjasa dan lain sebagainya. Nabi Fudail bin Iyad pernah mengatakan, "Ma min ahadin ahabbar riyasa illa hasad wa bagha wa tatabba'a uyuban nas wa kariha an yadhkura ahadan bi khair." Tidaklah seseorang yang menginginkan ya jabatan kecuali dia akan hasad, iri, wa bagha, berbuat zalim dan mencari-cari kesalahan orang, dan dia tidak suka menyebutkan orang lain dengan kebaikan. Ya, hati-hati. Ini penyakit yang berbahaya juga. Yang ketiga,
Yang perlu kita koreksi juga adalah berlomba-lomba dengan dunia. Salah satu penyakit yang berbahaya juga adalah cinta dan tergila-gila kepada dunia. Baik dunia itu mencakup harta, wanita, tahta, kuota. Nah, ini fitnah juga. Nabi SAW mengatakan, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu memiliki fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Yang kedua, wanita. Kata Nabi SAW, ma taraktu fitnatan adarra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal. Aku tidak tinggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Yang ketiga, fitnah tahta. Ya, jabatan. Kata Nabi, madi'bani ja'i'ani ursila ila ghanamin bi'afsadalaha min irsil mar'i alal mali wasyarafi lidini. Tidaklah dua serigala yang kelaparan kemudian dilepas kepada domba lebih berbahaya ketimbang rakusnya manusia kepada harta dan jabatan, tahta. Ya, ini berbahaya. Baik. Maka hendaknya bagi kita waspada dari penyakit ini, ya, karena banyaknya permusuhan, bahkan hasad yang terjadi di antara manusia, sumbernya adalah cinta dunia. Ya, kata Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, ta'ammaltu at-tahasuda bainal ulama' fara'aitu man sya'ahu min hubbid dunya. Aku memperhatikan hasad di antara para ulama. Lalu aku mengetahui bahwa sumbernya adalah cinta dunia. Fa inna ulama al-akhirah yatawadduna wa la yatahasadun. Karena ulama-ulama sejati, ulama-ulama akhirat itu, mereka saling mencintai, bukan saling iri hati. Kalau kita benar-benar, ya, ikhlas mengejar akhirat, mestinya kita saling mencintai, bukan saling iri hati antara satu dengan yang lain. Iri hati sumbernya adalah cinta dunia. Kita tidak suka tatkala sahabat kita, saudara kita mendapatkan nikmat yang Allah SWT berikan kepada dia. Ya, padahal semuanya sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, orang yang hasad, pada dasarnya dia kurang ajar kepada Allah SWT. Karena berarti dia nggak terima dengan takdir Allah SWT. Seakan-akan dia memprotes Allah SWT. Ya Allah, kenapa engkau berikan kepada dia tapi nggak berikan kepada saya? Ya, padahal salah satu rukun iman adalah iman kepada takdir. Baik. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas, ya, tentang hati yang bersih, hati yang lembut, ya, hati yang suci. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang bersih, ya, hati yang suci dari kotoran-kotoran. Lebih-lebih kita sekarang menyongsong bulan suci Ramadan. Mari kita bersihkan hati kita dari noda-noda, dari kotoran-kotoran. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.